Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas Corporate Finance. Dan pada kesempatan malam ini kita masuk ke chapter 20 yang membahas mengenai credit and inventory management. Apa yang menjadi cita-cita dari pertemuan kita malam ini? Yaitu Anda memahami mengenai key issues yang berhubungan dengan credit management. Yang kedua, Anda memahami mengenai impact dari cash discount. Yang ketiga, Anda bisa mengevaluasi sebuah proposal credit policy. Keempat, Anda memahami mengenai komponen di dalam credit analysis. Yang kelima, Anda memahami mengenai major komponen dari inventory management. Dan yang terakhir, Anda bisa menggunakan EOQ model untuk menentukan optimal inventory ordering. Oke. Kita masuk ke dalam credit management key issues. Jadi, ketika sebuah perusahaan menjual produk maupun jasa, perusahaan itu dia biasanya ketika dia menjual, dia mendapatkan cash, ya. Dia mendapatkan cash ketika dia melakukan penjualan. Namun bisa juga dia mendapatkan cashnya di delay karena dia memberikan kredit kepada customer dan dia memberikan waktu jeda untuk pembayaran kepada customer. Nah, jadi ketika kita granting kredit, biasanya kita juga terjadi peningkatan sales. Karena kita memberikan jeda waktu bayar sehingga customer dia merasa lebih senang, ya, karena tidak harus bayar di awal. Dia bisa bayar 30 hari atau TT remittance. Di mana customer can buy now and pay later. Dan tentu saja ini meningkatkan kepada sales dari perusahaan. Ini adalah salah satu bentuk granting kepada kredit. Jadi kredit management. Kenapa sebuah perusahaan itu dia memberikan kredit kepada customernya? Ya. Gak semua company itu melakukan kredit, memberikan kredit kepada customernya. Tetapi hal seperti ini cukup sering dilakukan. Ya. Dan biasanya tujuan utamanya adalah untuk menstimulasi kepada penjualan atau sales. Nah, ada istilah juga cost of granting credit. Di dalam kita memberikan kredit, ada banyak biaya-biaya yang diasosiasikan dengan kegiatan memberikan kredit tersebut. Ya, ada cost atau ada resiko di sana. Ya. Resiko yang pertama adalah kemungkinan bahwasanya customer will not pay. Dia mungkin nggak bayar terhadap kredit yang sudah kita berikan. Ketika jatuh tempo dia tidak bayar, ya, sehingga itu menjadi bad debt. Yang kedua,
perusahaan itu dia harus harus menanggung beban karena dia menanggung receivables. Dia melakukan financing kepada receivables, account receivables. Di pencatatan bukunya dia mengakui sebagai pendapatan account receivable, tetapi dia deferred, artinya ditunda penerimaannya dia. Jadi kita melakukan financing kepada receivables. Jadi ada trade-off di situ antara terdapatnya keuntungan kita mengalami peningkatan sales dan juga ada cost di sana di dalam granting the credit, bahwasanya customer dia bisa saja tidak bayar dan juga kita ada cost, kita harus financing kepada receivables. Credit management itu menjadi trade-off between peningkatan sales dan cost dari granting kredit tersebut. Nah, di dalam credit management ada hal yang disebut dengan component of credit policy. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk memberikan kredit ke customernya, dia berikan titi remittance 30 hari, titi remittance 45 hari, di mana customer bisa beli barang bayar 45 hari kemudian. Maka company itu harus melaksanakan prosedur untuk memperpanjang kredit dan bagaimana collection dari pembayarannya. Nah, untuk itu dia harus deal dengan customer terhadap 3 poin. Yang pertama adalah term of sales. Yang kedua adalah credit analysis. Yang ketiga adalah collection policy, penerimaan pembayaran. Term of sales. Term of sales itu dia membuat kesepakatan, ya, antara perusahaan yang menjual produk dan customer yang membeli produk. Keputusan terhadap term of sale adalah apakah perusahaan akan meminta persyaratannya berupa pembayaran cash atau berupa kredit. Kalau perusahaannya dia memberikan kredit, granting kredit, titi 30 hari, titi 1 bulan, titi 2 bulan, maka di term of sale harus diperjelas berapa lama kredit periodnya. Ada berapa diskonnya? Ada berapa discounting periodnya? Ya. Dan apa yang menjadi types dari kredit instrumennya. Kredit period adalah term, berapa period yang Anda berikan waktu kepada customer untuk membayar. 10 hari, 15 hari, 20 hari, terserah Anda. Cash discount. Jadi kalau dia membayarnya di awal, mereka mendapatkan diskon. Nah, ada cash discount. Dan ada type of credit instrument. Apakah berupa invoice, ya, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan komponen pertama, term of sales. Yang kedua adalah credit analysis. Ketika kita mau memberikan kredit, sebuah perusahaan dia harus melakukan analisa apakah customernya ini akan bayar atau nggak bakal bayar. Ada beberapa device ataupun prosedur yang bisa dilakukan untuk menentukan kemungkinan apakah customernya akan bayar atau tidak bayar.
Ada yang menggunakan credit scoring namanya. Ada yang menggunakan credit rating dan lain sebagainya. Ya. Di dalam credit scoring nanti kita biasanya menggunakan logistic regression. Untuk menentukan apakah sebuah perusahaan bakal bayar atau tidak bayar. Menggunakan logistic regression dengan binary logistic regression. Artinya ada dua klasifikasi, bayar tidak bayar. Jadi dia membuat model untuk menentukan apakah si customer akan bayar atau tidak bayar. Kemudian yang ketiga adalah collection policy. Setelah kredit itu dia diberikan, perusahaan memiliki resiko kepada bagaimana dia collecting the cash. Ya. Misalkan apakah pembayarannya bertahap, langsung, ya, dan lain sebagainya. Melalui pembayaran melalui cash atau melalui transfer atau melalui apa. Nah, itu ada di collection policy. Biasanya kalau ada invoice titik 30 hari artinya dia langsung transfer ke rekening. Nah, begitu juga bisa. Ada collection policy di dalamnya. Ataukah dijemput ke rumah? Bisa juga. Depend on your policy. Ini disebut dengan component of credit policy. Dua slide ini, apakah ada pertanyaan? Anything in doubt? Ada yang masih ragu-ragu? Silakan ditanyakan. So far so good? So good, Pak. Oke. Berikutnya adalah the cash flow from granting credit. Jadi bahwasanya di dalam cash flow untuk granting credit ada proses di dalamnya. Pertama yaitu credit sales. Ya. Ketika kita memberikan invoice, kita berikan credit sales. Ya. Ada TT 30 hari, TT 20 hari, you name it. Jadi bukan cash ya. Anda memberikan waktu jeda untuk pembayaran. Ada granting credit. Kemudian di situ tercatat sebagai account receivable. Di laporan keuangan sudah masuk ke dalam account receivable. Ketika invoice Anda sudah dilepaskan dan di dalamnya tercantum TT 30 hari. Kemudian oleh customer dia kirimkan cek untuk pembayaran. Kemudian nah, ini masuk ketika jatuh tempo 20 hari, TT 20 hari cek dikirimkan. Nah, dari cek dikirimkan sampai cek kemudian masuk uang dan sampai cash available itu disebut dengan cash collection. Bagaimana dia collecting the money. Dan dari kredit diberikan, hari pertama PO dikirimkan sampai dengan cash available tersedia di rekening kita, itu disebut dengan account receivable. Jadi ketika di sini account receivable naik, ketika di sini account receivable turun karena uang udah masuk. Ini yang menjadi cash flow dari granting credit. Nah, ketika sales sudah dilakukan, invoice sudah diterbitkan,
Ya. Kita di dalam invoice itu ada bentuk basic form. Bagaimana basic form terhadap term of sales? Nah, basic formnya itu seperti 2/10 net 45. Apa ini maksudnya? Jadi apabila customer membayarkan di bawah 10 hari, dia punya kesempatan 45 hari kan? Apabila dia bayarkan di bawah 10 hari, maka dia mendapatkan 2% diskon. Ya. Tapi kalau dia bayar 45 hari, tidak ada diskon. Diskon tidak diberikan. Ini disebut dengan term of sale 2/10. Ya, artinya 2% diskon jika dibayarkan di bawah 10 hari. Di mana total amount itu dia jatuh tempo di 45 hari tanpa diskon. Disebut dengan basic form dari term of sale. Kemudian ada kita masuk ke dalam effective annual rate. Effective annual rate yang sebagaimana telah kita pelajari di minggu lalu, yaitu adalah actual rate yang kita terima. Ya. After the accounting for compounding that occurs during the year. Jadi bisa saja dia rate-nya 10%, tetapi sebetulnya dia bisa saja lebih 12%. Ya. Nah, karena ada yang disebut dengan effective annual rate. Jadi kalau kita mau membandingkan antara dua alternatif investment dengan compounding period yang berbeda, kita perlu menggunakan effective annual rate untuk perbandingan tersebut. Ini maksudnya apa? Ketika kita mendapatkan kredit, ketika kita granting kredit, artinya ada rate yang kita berikan. Ya, ada rate yang kita berikan. Atau ada rate yang kita terima. Nah, rate tersebut berapakah efektif rate-nya sesungguhnya? Sebentar. Allah. Ya. Jadi ketika kita dapetin rate misalkan 2, 10, net 30. Di mana early payment bisa mendapatkan 2% diskon. Jadi kalau kita bayarkan di bawah 10 hari, kita dapat 2% diskon. Nah, %2 diskon ini sangat penting, di mana kita kemudian perlu mengukur berapa cost-nya kepada buyer kalau dia tidak bayar. Ya. Misalkan ada order $1.000, di mana buyer itu bisa bayar di dalam 10 hari
sebesar $980. Ya. Jadi kalau kita bisa bayar 980 artinya ada sisa $20. Nah, $20 ini dibayarkan lebih dari 10 hari. Nah, itu kita bisa mengukur berapa efektif rate-nya dia. Contoh. Misalkan Anda dapat rate 2/10 net 40. Berapakah efektif annual rate? Jika perusahaan membeli $4.600 worth of merchandise. 2% di dalam apabila dia bayar 10 hari. Nah, jadi ketika di dalam period 10 hari dia dapat diskon 2%. Berapakah days in period? 40 dikurangin 10 sama dengan 30 hari. Ada days in period sebesar 30 hari. Ya. Periods per year sama dengan 12,1 kali. Ya, ingat rumus efektif annual rate adalah 1 plus annual percentage rate dibagi dengan M pangkat dengan M-1. Interest rate untuk 30 hari adalah 2% dikali 4.600 dibagi dengan 1 dikurangi 0,02 dikali dengan 4.600 sama dengan 0,020408, artinya 2,04%. Maka efektif annual rate adalah 1 plus 0,20408 pangkat M 12,16 min 1 sama dengan 27,86%. Maka 2% ini setara dengan 27,86% per tahun. Nah, jadi kita harus melihat apakah berapakah secara efektif rate-nya dalam per tahun. Ini kan 2% dalam 10 hari kan? Artinya Anda mendapatkan efektif annual rate sebesar 27,86% per tahun. Jadi kita harus bisa membedakan. Kalau dia misalkan ada yang supplier yang lain Grand 3/15 net 30. Nah, Anda bandingkan lagi. Berapa sih efektif annual rate-nya dia? Kalau yang ini 27,86% per tahun, kalau yang ini berapa? Nah, nanti Anda hitung lagi. Jadi Anda harus bisa memilih mana supplier yang memberikan efektif annual rate yang paling menarik. Sampai di sini, ada pertanyaan? So far so good? Kapish? Bapak. Oke. Berikut adalah credit policy effect. Jadi di dalam melakukan analisa kepada kredit, maka kita kembali kepada kaidah NPV, Net Present Value. Ya. Apakah dia positif atau negatif? Jadi di dalam credit policy effect ini ada 5 basic factor yang harus kita pertimbangkan. Pertama adalah revenue effect, kedua adalah cost effect, kemudian ketiga adalah cost of debt, dan
kemungkinan orang tidak bayar, serta cash discount. Ya. Ini harusnya gini nih. Sebentar. Cost of debt. Kemudian probability of non-payment. Dan cash discount. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan revenue effect? Jadi di dalam revenue effect, jika sebuah perusahaan itu memberikan kredit, delay kepada revenue-nya dia. Jadi dia delay terima collection. Ya. Ada terjadi revenue effect, di mana terjadi delay kepada revenue. Ya. Namun, in return, perusahaan itu bisa men-charge kepada harga yang lebih mahal. Kalau dia grant credit. Kalau dia langsung bayar 10 juta, kalau dia grant credit harganya menjadi 13 juta. Ya. Dan pemberian kredit ini juga memberikan kemungkinan kepada peningkatan jumlah barang yang dijual. Sehingga ini juga bisa meng-increase kepada total sales atau total revenue. Di dalam revenue effect. Jadi ketika kita granting kredit, revenue kita berpengaruh di situ. Yang kedua adalah cost effect. Walaupun perusahaan itu melakukan penundaan revenue, kalau dia mendapatkan memberikan kredit, cost of sales itu langsung terjadi. Ya. Walaupun pendapatan ditunda, tapi beban biaya tidak ditunda. Immediately dia terima. Immediately dia dapatkan cost effect. Dia mau jual cash, mau jual kredit, dia tetap harus bayar inventory kan, bayar PPA bayar cost of goods sold, ya, bayar cost of goods sold. Ada cost effect di situ. Ya. Anda mau langsung dapat terima duit atau Anda mau tunda, beban biayanya langsung dikenakan di awal. Karena dia harus beli barang kan sebelum dia jual ke Anda. Ada beban yang harus dia lunasi, ada cost yang harus dia lunasi. Dan ada resiko dia berikan ke Anda dia berikan delay payment, ada kemungkinan Anda nggak bayar. Ada cost effect di situ. Kemudian yang ketiga adalah cost of debt. Begitu perusahaan itu memberikan kredit kepada customer, dia harus membiayai kepada receivables-nya yang mengalami peningkatan. Sehingga perusahaan itu ada biaya untuk short term borrowing. Dia harus pinjam uang. Ya. Ada short term borrowing untuk dia bisa grant credit kepada Anda. Misalkan dia jual mobil ke Anda. Terus Anda belum bayar dia kan? Terus gimana ngelunasin mobilnya kepada yang punya mobil? Sehingga dia pun mengajukan pinjaman untuk membayar mobil tersebut sebelum dia jual ke Anda dengan selisih harga yang menguntungkan. Kegiatan membeli mobil tersebut, purchasing produk sebelum dia jual ke Anda, menggunakan short term borrowing. Itu disebut dengan cost of debt. Ada hutang di situ, jangka pendek, untuk dia purchase raw material atau purchase produk, finished goods sebelum dia jual ke Anda. Ini efek yang ketiga. Kemudian efek yang keempat adalah probability of non-payment. Bisa aja Anda nggak bayar kan? Pernah nggak Anda beli barang nggak bayar? Pernah nggak Anda minjem nggak bayar? Pernah nggak?
Pernah nggak Anda punya utang terus Anda nggak bayar-bayar? Ada nggak yang pernah ngalamin? Pinjam duit, terus tuh lupa, nggak pernah bayar-bayar sampai sekarang. Ada nggak? Ada aja Pak kalau nggak nyadar. Ya, ada aja kalau nggak nyadar, ya kan? Jadi ada probability of non-payment. Ya. Ada sekian persen dari customer Anda yang nggak bakal bayar. Itu terjadi. Karena Anda lupa, memang gue pernah minjem ya, gitu kan? Atau memang modus, pinjam, semua teman dipinjemin duit, habis itu dia nggak bayar-bayar semuanya. Ya, jadinya dimusuhin sama teman-teman. Ada nggak teman yang kayak begitu? Hobinya minjem, habis itu nggak bayar-bayar. Ada nggak? Ada Pak. Tapi kan nggak di kelas kita kan? Di kelas kita ya? Semoga enggak Pak. Ya. Kemudian yang kelima adalah the cash discount. Jadi ketika sebagian orang memilih cash discount untuk bayarnya dia bisa diundurkan, sebagian yang lagi dia memilih untuk bayar lebih cepat sehingga dia bisa mengeksekusi kepada diskon yang diberikan. Ya. Ada yang mengambil 45 hari, ada yang mengambil 2% dalam 10 hari agar dia bisa mendapatkan diskon. So inilah yang menjadi credit policy effect. Ada revenue, ada cost of debt, ada probability of non-payment, dan ada cash discount. Any questions? So far so good? Kapish? Mantap Pak. Oke. Contoh Pak. Nah, jadi di dalam mengevaluasi credit policy, kita kembali ke kaidah non-performing loan, net present value. Net present value. Misalkan, M Flying adalah wholesaler yang menyimpan engine components, dia stocking dia di gudangnya, engine components, dan test equipment untuk pesawat industri. Ada customer kemudian yang place an order untuk 8 bypass turbine engine, ada 8 bypass turbine engine, mesin, 8 mesin, which increase fuel economy. Variable cost-nya adalah 1,7 juta dolar. Variable cost. 1,7. Dan the credit price adalah 2,1 million dolar. Credit is extended untuk 1 periode. Based on historical experience, payment for about one out of every 20 such order is never collected. Ada kemungkinan ordernya nggak collected. The required return adalah 2,8%. Artinya cost of debt-nya adalah 2,8%. What is the net present value per unit if this is a one-time order? Jadi ada biaya untuk ini sebesar 1,7 juta. Artinya ada uang keluar nih, kita harus beli kan? Ada cost effect, kita beli barang seharga 1,7 juta US dollar. Ya. Kemudian satu dikurangi 1/240, jadi artinya 239 ya, per 40 per 240 per 240 sebenarnya 239 per 240 ya, itu dia mendapatkan penjualan sebesar 2,1 juta
Dia modalnya 1,7, dia sales 2,1. Namun hanya 239 yang bayar, satunya nggak bayar. Ya. Dibagi dengan 1 plus cost of debt. Cost of debt-nya berapa? Berapa biaya dia punya required return? 2,8%. 1 plus 0,028. Ya. Sama dengan 334,290. Artinya masih positif. Net present value-nya masih positif. Ya. So, ini kembali kepada NPV. Apakah kita granted credit atau tidak? Ya. Kalau NPV-nya masih positif, masih oke. Nah, kemudian total cost of granting credit. Ketika kita granting credit, maka ada tiga macam cost. Ya. Ketika kita melakukan ada pilihan antara granting credit dan tidak granting credit. Maka kita perlu melihat mana optimum credit policy, ya, yang mengacu kepada hal ini. Ya. Jadi di dalam total cost of granting credit ada yang disebut dengan carrying cost, shortage cost, dan total loss curve. Carrying cost. Ada required return on receivables. Ada losses from bad debt, dan ada cost of managing credit and collection. Jadi, sebagaimana tadi kita sudah bahas di awal, ketika kita granting credit, maka kita ada short term financing kepada receivable kita. Kita harus beli barang. Dan ketika kita beli barang itu ada cost di sana, ada required return. Berapa returnnya? Jadi itu menjadi biaya tambahan. Ketika harus kita kita untungnya $10, tapi kita ada biaya tambahan $4 karena kita pinjam untuk financing kita punya receivables. Ada disebut dengan carrying cost. Kemudian losses from bad debt. Ada dari 200 orang ada 5 orang yang nggak bayar. Ketika kita granting kredit, udahlah kita granting terus dia nggak bayar. Ada losses dari bad debt. Yang ketiga adalah cost of managing credit and collection. Ini maksudnya adalah ada biaya ketika kita memberikan kredit, yaitu biaya terkait dengan kredit departemen. Kalau perusahaan itu dia tidak granting kredit, maka nggak perlu biaya departemen ini ya. Tapi kalau perusahaan itu dia granting kredit, maka dia perlu siapkan departemen tersendiri, ya, karena ini terkait dengan biaya. Ada untuk kredit departemen yang ngurusin kepada kredit grantingnya, ngurusin kepada collectionnya dan lain sebagainya. Itu carrying cost. Kemudian yang kedua yaitu shortage cost. Loss of sales due to a restrictive credit policy. Jadi
ketika kita tidak memberikan kredit, maka ada kemungkinan kita lost sales. Wah, barang saya belum dijual, duit saya nggak cukup. Artinya akhirnya kita lost sales karena orang lain memberikan kredit granting. Ada shortage cost di situ. Dan kemudian total cost curve. Ya. Total cost curve itu merupakan penjumlahan antara carrying cost dan shortage cost. Itu sehingga kita bisa mendapatkan berapakah nilai optimal dari total cost. Ya. Cost-nya untuk carrying kan naik terus tuh. Shortage cost ada penurunan, ya, ada opportunity loss di situ. Nah, ketika dia dijumlahkan, maka itu mendapatkan total cost curve. Itu disebut dengan total cost curve. Sampai di sini, ada yang masih ragu, silahkan ditanyakan. Wakarimasu minasan. Wakarimashita, Pak. Alright. Nah, ini tadi. Carrying cost bertambah, opportunity cost menurun, maka akan terbentuk sumnya adalah optimal amount of credit, total cost. Berikut kita masuk ke dalam credit analysis. Proses kedua yaitu credit analysis. Nah, ini menarik. Jadi tadi kita sudah bicara mengenai kita granting kepada kredit, ya, credit terms. Ada 2% di bawah 10 hari atau 40 hari tanpa diskon. Ketika sebuah perusahaan dia memutuskan untuk memberikan kredit kepada customer, dia maka harus membuat guidelines untuk menentukan siapa yang bakal diberikan kredit, siapa yang nggak bakal diberikan kredit. Kredit analisis ini merupakan proses terhadap pengambilan keputusan apakah Anda diberikan kredit atau customer diberikan kredit atau tidak diberikan kredit. Biasanya ini diawali dengan gathering information. Kita cari dulu financial statements-nya, credit reports-nya, banks information, payment history with the firm. Jadi kita menggather relevant information dan menentukan apakah dia worth it atau tidak kita berikan kredit. Ya. Jadi credit analysis ini sangat penting karena kalau terjadi bad debt atau macet kreditnya, maka itu akan menjadi hal yang significantly berpengaruh. Ingat, 4 bank macet kreditnya, akhirnya di merger. Ingat, bank Bukopin macet kreditnya, akhirnya dibeli sama Bank Korea, Kokmin Bank. Ya. Sudah banyak contoh kepada company-company yang salah memberikan kredit, sehingga akibatnya perusahaan tersebut Chapter 11 mengalami financial distress. Nah, bagaimana cara kita mendetermine credit worthiness dari customer? Ada yang disebut dengan 5C. Ya, 5C of credit. Apakah yang disebut dengan 5C?
yaitu ada karakter, kemudian ada capacity, kemudian ada capital, kemudian ada collateral, kemudian ada condition. Sini dibahas nggak ya? Nah, oke. Nah, karakter adalah willingness to meet credit obligation. Jadi kira-kira orang ini mau nggak sih ngelunasin? Bagaimana cara kita mengetahui apakah seseorang itu atau company itu dia willing untuk membayar financial obligation? Ada yang tahu nggak? Apa kriterianya? Bagaimana Anda tahu bahwasanya teman Anda bakal bayar utang? Dari mana Anda tahu willingness-nya dia? Ada yang bisa mengira-ngira nggak? Silahkan. Karakternya, Bang. Ya sih dulu. Gimana Dari karakter. Gimana Anda tahu teman Anda bakal bayar utang? Dari karakternya sih, Pak. Ya maksud saya spesifik. Karakter yang mana? Minimal kalau hal kecil lah. Nggak mungkin kan kita kasih dia hutang langsung gede, Pak. Langsung 1 juta, 5 juta gitu kan pasti. Indikator apa yang Anda gunakan untuk memastikan ini orang bakal bayar utang? Dia punya uang, Pak. Kita udah tahu dia punya uang. Oh, orang punya uang banyak yang nggak mau bayar? Iya kan? Rata-rata orang yang ngutang uangnya banyak tuh. Punya rumah di mana-mana, tapi dia nggak mau bayar tuh utangnya. Macet dia. Bener nggak? Bener juga, Pak. Jadi dari mana Anda tahu? Indikator apa yang Anda gunakan untuk melihat willingness dari seseorang untuk bayar dia punya obligation, kewajiban? Kalau jawaban saya Pak, izin jawab Pak. Silakan Anda. Dari karakter sama experience yang kita tahu tentang dia Pak. Ya, spesifik. Yang mana yang membuat Anda meyakini ini orang bakal bayar utang? Karakter Pak, kalau dia orangnya memang jika dia punya janji, dia komit untuk menepati, dilihat dari sana kalau saya. Ya, maksudnya dari hal kecil semua aja. orang pasti bakal komit di awal. Tapi bagaimana Anda tahu bahwasanya ini orang tipikal orang yang bakal bayar? Tanggung jawab mungkin, Pak. Di awal semuanya juga bilang, pokoknya apapun yang terjadi gue tanggung jawab deh. Ya kan? Bener juga, Pak. Ya kan? Bener juga. Semuanya pas pinjam duit pasti di awal ngomong, ya udah deh, lemesin aja. Apapun yang terjadi gue tanggung jawab. Ya kan? Bener. Nah, lemesin aja bro, gitu kan? Nah, sekarang gimana Anda tahu bahwasanya dia bakal bayar utang? Nyerah? Integritas Pak. Integritas apanya mau Anda lihat? Kalau saya mah asal tahu rumahnya udah cukup saya Pak. Tinggal paranin kalau kagak bayar tinggal kebalikin sekeluarganya. Iya, tapi kan repot. Artinya dia nggak willingness kan? Terpaksa pakai golok dulu kan? Sih, Pak. Bawa beceng dulu kita kan? Udah beceng. Iya kan? Bawa nyuruh Ambon datang dulu kita kan? Bener. Dia nggak willing kan? Nah, pertanyaannya adalah gimana kita tahu bahwasanya dia willing bakal bayar gitu? Pak, izin menjawab Pak. Ya, Raffi. Biasanya sih kita pertama ngelihat dari karakter nasabah itu sebelum mereka mengajukan itu dilihat dari BI checkingnya, karena ketika BI checkingnya itu ada tunggakan misalnya di kartu kredit, nah itu sebenarnya lebih, apalagi simpelnya kartu kredit kan limitnya nggak terlalu besar ya Pak ya. Nah kalau dia ada menunggak, nah itu biasanya ada karakter dia yang
bisa mengabaikan untuk melakukan pembayaran angsuran. Oke, Seperti sekarang itu, Pak. gini, dia belum pernah ngutang. Gimana cara Anda tahunya? Dia belum pernah ngajuin pinjaman di bank. Pembayarannya, Pak, misalnya kan tanggal pembayarannya tanggal 25, Pembayaran seandainya apa nih? Pembayaran apa? pembayaran angsuran, Pak, angsuran. Misalnya kan Dia dari belum tanggal, pernah biasanya punya, dari belum punya utang, belum pernah punya KPR, belum punya kartu kredit, belum pernah punya KTA. Masih kosongan Ya. nih. jadi biasanya karakternya itu muncul biasanya setelah 3 bulan mereka mengangsur, Pak. Ya, Jadi sekarang lancar atau dia- enggaknya, Sekarang dia belum pernah ngangsur, belum pernah cicil. Sekarang Anda tahu dari mana dia bakal bayar apa enggak? karakter di ini ya, Pak, tetap sih dari biasanya data-data si pengajuannya sih, Pak. Ya data apa yang Anda jadikan acuan? Ini orang bakal bayar apa enggak? Bentar. Nyerah? Kira Pak. Nyerah nih, bener nih, nyerah nih. Itu doang, pertanyaannya nyerah nih. Reputasi, Pak. Mungkin Jawaban Yome nggak boleh, Pak. Apa? Latif? Jawaban Yome, Pak. Jawaban apa? Kalau misalnya ada yang ini, Pak, karakter kalau misalnya orang tiba-tiba pengen bayar utang gitu, Pak. Kalau kata saya sih jawabannya nyelenehnya paling tiba-tiba yang punya utang ngabarin saya, Pak. Oh iya nih gua ada utang sama lu, gua bayar nih utang lu gitu palingan, Pak. Dia udah lupa, dia bilang. Kayaknya sih nggak mungkin lupa sih, Pak. Ya enggak, Kalau dia tiba-tiba ngabarin, gua ada utang nih sama lu nih gitu nih. ya enggak tahu deh. Pokoknya Anda kan mau memutuskan nih ngasih pinjaman atau enggak. Ya, Dari mana Anda tahu dia bakal bayar apa enggak? ya palingan kasih jaminan aja lah, Pak. Apaan gitu kayak. Ya itu udah pilihan kedua kan? Ada jaminan Iya. kan? Kalau nggak bayar jaminan gue ambil. Itu kan udah aman ya, ada kolateral ya. Kalau yang nggak ada kolateral gimana? Nyerah? Kalau nggak ada kolateral biasanya dari hasil usahanya, Pak, pendapatannya. Ya kan uangnya masuk ke rekening dia, bukan ke rekening Anda. Dia kan harus willingness untuk mengambil uangnya untuk setor ke Anda kan? Biasanya sih emang ada tim verifikasinya sih, Pak, kalau kayak dari saya sendiri. Kan kalau verifikasi kan untuk memverifikasi betul nggak dia punya uang segitu. Sekarang willingness-nya dia untuk bayar tagihan tiap bulan installment, dari mana Anda punya keyakinan bahwasanya dia mau tuh bayar? Nyerah? Udah nyerah belum nih? Nyerah, Pak. Nyerah. Pak. Call a friend, Pak, call a friend. Call a friend. Nah, nih biar cepet nih. Anda cek itu. Tagihan PLN. Tagihan PAM. Air ya, betul. Ya kan, kalau dia tagihan telepon. Kalau dia bayar PLN telat, bayar PAM telat, bayar telepon telat, itu Anda indikasi dia bakalan telat bayar ke Anda juga. Kebayang nggak? PLN aja, Bayang sih, Pak. PLN aja Kayak yang gitu. bayar telat matiin listrik, listrik dimatiin aja dia berani. Setuju, Pak. Setuju kalau ini. Bayar PAM aja dia air dimatiin dia nggak takut. Telepon aja dimatiin dia nggak apa-apa, tinggal ganti kartu kata dia gitu kan. Nah, artinya dia willingness-nya dia untuk meet, apalagi dia yang wajib ini aja dia bayar telat. Apalagi ke Anda yang nggak yang misalkan tagihan mobil gitu, cicilan mobil gitu ya, cicilan KPR. Nah, ini ada di dalam karakter. Oke. Yang kedua adalah capacity, yaitu kemampuan dia untuk membayar. Dia punya kapasitas untuk bayar kepada installment. Ya. Jadi biasanya itu debt to equity ratio sebesar 40%. Jadi 40% dari income maksimum yang bisa digunakan untuk membayar cicilan. Gaji 10 juta, maksimum dia bisa bayar cicilan 4 juta. Apakah kapasitinya dia cukup? Kalau tagihannya 5 juta, dia cuma punya debt to equity ratio cuma 4 juta. Artinya dia nggak punya kemampuan 5 juta. Akhirnya harus diturunkan ke 4 juta, sehingga jangka waktu kredit bisa lebih lama. Yang ketiga adalah kapital. Berapa dia punya financial reserve.
dia punya deposito berapa, dia punya tabungan berapa, ya. Nah, itu disebut dengan kapital. Yang keempat adalah kolateral. Nah, yang kayak tadi, ya udah lu jaminin aja deh barangnya. Motor lu, mobil lu jaminin ke gua. Mana BPKP STNK? Pokoknya lu kagak bayar, motor gua jual. Lebihnya gua balikin ke lu. Itu disebut dengan kolateral. Kalau Anda nggak yakin willingness-nya dia. Kalau Anda nggak yakin willingness orang, ya Anda butuh kolateral. Apalagi kalau Anda nggak kenal. Ya udah, boleh gue pinjemin 50 juta, mobil lu taruh sini. Ya nggak boleh bang, gue usaha gue bang. Ya kalau lu lari, gue nggak bayar, mobil lu gue jual. Atau nggak motor lu sini, ya kan? Ya gimana? Nggak bisa. Ya udah, anak lu sini. Kalau misalkan lu nggak bayar, anak lu gue kawinin, begitu ya. Nah, itu disebut dengan kolateral. Yang kelima adalah condition. Adalah general economic condition. Apakah bidang industri customer itu dia mengalami positive externalities? Misalkan dia bekerja di industri perbankan. Apakah perusahaannya dia mengalami pengaruh negatif dari COVID? BTN udah mau kolaps, artinya kalau dia kerja di BTN, ya dia nggak dikasih pinjaman gitu. BTN udah mulai kembang kempis. Bukopin, wah Bukopin udah kembang kempis, nggak dikasih pinjaman gitu. Pariwisata, orang kerja di pariwisata, usaha di Bali udah kacau balau, udah nggak dikasih kredit. Nah, ada kondisi terhadap customer bisnis. Nah, kondisinya yang mana nih? Kondisi yang positif atau kondisi yang negatif? Tapi kalau dia di industri healthcare, kesehatan, nah itu bagus tuh lu kasih pinjaman. Bisnisnya healthcare berkorelasi positif dengan COVID, ya mendapatkan positive externalities. Nah, inilah yang menjadi dasar di dalam credit evaluation menggunakan 5Cs, 5C. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? So far so good? Good, Pak. Oke. Kemudian dari situ baru diukur kepada yang disebut dengan credit scoring. Jadi credit scoring adalah proses melakukan kalkulasi terhadap rating dari customer berdasarkan informasi 5C yang kita koleksi di atas. Ya. Jadi dari 5C tersebut kita tentukan berapa nilai scoringnya. Nah, biasanya credit scoring ini menggunakan logistic regression. 1 dan 0. 1 dia good, 0 dia bad. Ya. Nah, 1 good, 0 bad. Apa ini aja buat UTS ya? Membuat logistic regression menggunakan credit scoring. Tertarik nggak bikin UTS-nya ini? Halo? Ya, Pak. Tertarik nggak untuk UTS-nya bikin jurnal credit scoring? Jurnal credit scoring, Pak. Menggunakan 5C. Mana itu, Pak? Gimana? Yang tergantung teman-teman juga sih, Pak. Kemarin mungkin ada yang udah ngerjain apa gimana? Belum ada. Kemarin kan CAPM. Oh iya. Saya juga belum ngerjain sih, Pak. Jadi Ya, kemarin aja belum ngerjain, ini nggak apa-apa. UTS-nya saya juga ngebut besok, Pak. Nah, ini yang UTS-nya credit scoring aja ya kali ya. Ya, mungkin teman-teman yang lain bisa ikut ini, Pak. Pemasaran. Pilih, Pak. Lebih suka esai atau esai soal, esai atau bikin jurnal?
Pilih mana? Irham. Pilih apa Irham? Esai soal aja Pak. Esai. Kalau esai soal, jawabannya salah nilai langsung keluar loh. Kayak nilai kayak kita multiple choice ya. Kan soalnya hitung-hitungan tuh. Soal hitung-hitungan loh. Kalau kredit scoring di Corvin satunya di chapter berapa Pak? Kok di Corvin 1? Credit scoring Corvin 2 lah. Oh nggak ada yang di Corvin 1 belum pernah ya? Belum pernah. Waduh Pak, sulit Pak. Kenapa? Lebih susah dari CAPM nggak Pak? Ya iyalah pastinya dong. Waduh, CAPM aja belum tembus Pak. CFM itu mah paling gampang. Ya kan? Nggak apa-apa kalau mau credit scoring ntar resource-nya banyak kok. Ntar saya ajarin. Tapi datanya data bank. Anda punya data bank nggak ya? Oke, kita teruskan dulu. Saya pikirkan nanti. Oke, tapi menarik sih ini. Ya. Jadi kalau kita UTS-nya credit scoring, Anda butuh data 5C. Karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Ya, Anda membuat questionnaire kepada customer. Anda tanyain karakternya, kapasitinya, capitalnya, collateralnya, conditionnya. Kemudian apakah dia disetujui atau ditolak kreditnya oleh bank. Misalkan dia pernah ngajuin ditolak gitu ya, atau pernah ngajuin diterima gitu ya. Yang orang-orang yang ngajuin KPR gitu ya. Nah, seperti apa datanya. Jadi Anda tinggal bikin questionnaire aja untuk orang-orang teman-teman Anda bahwasanya dia pernah ngajuin kredit dan kemudian dia ditolak atau diterima. Itu menarik gitu. Kemudian Anda bikin credit scoringnya untuk orang tersebut. Oke. Nanti kita berikan contohnya. Bagus nih untuk jurnal, untuk UTS nih. Jadi Anda ada jurnal yang Anda bikin. Bisa langsung jadi skripsi. Oke. Setelah credit analysis, baru kita masuk ke dalam collection policy. Nah, collection policy ini adalah final element di dalam credit policy. Karena kita harus memastikan bahwasanya receivable kita itu dibayar. Account receivable kita itu dibayar, ya. Nah, supaya kita juga langsung menentukan apakah terjadi masalah di mana ada orang yang nggak bayar. Nah, ada collection policy di sini. Nah, jadi kita harus memastikan collection tersebut dibayar tepat waktu, ya, dan mereka-mereka yang telat itu untuk segera diingatkan. Karena itu disebut dengan NPL, non-performing loan. Kalau dia NPL, kita kirim surat, kita telepon, kita pakai orang Ambon, ya, orang Timur, ya, datang untuk nagih dan legal action, tuntut di pengadilan. Nah, bisa saja itu nanti 5C-nya, 5C ini pengaruh 5C kepada approval rate. Jadi jurnal Anda adalah pengaruh 5C kepada approval rate. Menggunakan logistic regression. Ya. Oke. Nanti Anda bikin questionnaire kepada 100 orang misalkan. Anda bikin Google Form, Anda kirim ke orang-orang yang pernah ngajuin KPR dan diterima dan ditolak. Datanya ada data karakter, data capacity, data capital, data collateral, data condition. Ya, ini khusus untuk KPR ya, karena ada collateral ya. Nah, nanti Anda melihat modelnya, logistic regression. Ya. Untuk materi logistic regression ini
saya sudah punya Anda bisa pelajari juga secara lebih detail di materi saya. Saya kirimkan di chat ya. Nanti Anda bisa pelajari. Tuh. Satu itu yang untuk logistic regression. Topik-topik saya logistic regression itu banyak loh. Nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut untuk ini ya, untuk detailnya. Kemudian itu, kemudian ini, kemudian ini. Ini juga logistic regression. Nanti Anda nonton ya. Pelajari. Kemudian ini ada finance ya. Oh oke, itu udah masuk kok, logistic regression. Oke, ini juga nih logistic regression. Nah, bisa menggunakan Python. Kalau Anda yang suka coding, siapa di sini yang bisa coding pakai Python? Bisa pakai Python atau bisa pakai SPSS ya, atau bisa pakai SAS atau bisa pakai R. Kalau Anda sih saya sarankan pakai SPSS saja tuh. Pakai SPSS. Tadi sudah saya kirimkan perkuliahan saya ya. Untuk logistic regression menggunakan SPSS. Nanti Anda nonton, Anda pelajari, Anda collect dokumen, kemudian Anda bikin modeling. Bikin jurnalnya untuk UTS. Oke. Jadi saya sudah tahu nih UTS kita pakai credit scoring ya. Cocok semuanya? Aman? Izin nanya Pak, berarti yang CAPM kemarin diganti ini apa? CAPM itu tugas Oh assignment. itu tugas, oke. Oke Pak. Assignment kan 2, sebelum UTS dan sesudah UTS kan. Ini UTS-nya. Oke Pak. UTS-nya credit scoring. Oke. Oke Nanda? Oke. Mantap, Aman Pak. mantap ya. Keren nih. Oke. Keren nih kalau Anda berhasil ya. Oke. Kemudian inventory management. Jadi selesai di situ ya. Nah, tapi saya akan berikan contoh untuk logistic regression. Oke. Sudah punya SPSS belum? Anda udah punya SPSS belum? Belum, Pak. Ya, perlu tuh punya SPSS. Ya. Nih, kita bikin data misalkan. Data karakter itu apa aja? Ada age, usia. Apalagi data karakter? Usia, pendidikan, education. Ya. Kemudian age, education. Kemudian jumlah anak, dependent. Terus working experience, pengalaman kerja berapa tahun, ya. Kemudian salary, enggak itu di capacity ya. Working experience, kemudian position, ya, job position ya, job status, job position lah ya, job position. Oke. Nah ini adalah karakter seseorang, usia, pendidikan, dependent, working experience, job position. Kemudian masuk ke ini adalah karakter. Kemudian masuk ke capacity. Ya, ada income dan ada debt to equity ratio. Berapa debt to equity rasionya dia? Nah, itu kita bisa ukur. Kemudian ada setelah capacity apa? Kapital. Tabungannya berapa? Ya, average balance. Average tabungannya dia, average balance saving account. Jadi berapa rata-rata nilai tabungannya dia? Oke. Nah, itu adalah
kapitalnya dia ya. Nah, kemudian deposito. Berapa dia punya deposito? Ya. Dibikin range aja dulu juga boleh, range. Pakai kan orang nggak mau dimintain datanya secara data real kan. Dibikin aja range di bawah 100, di bawah 50, 50, di bawah 50, 50 sampai 100, 100 sampai 200, 150 dan seterusnya lah gitu ya. Jadi kita pakai data range. Average balance juga. Misalkan di bawah 5 juta, kemudian 5 sampai 10 juta atau 10 sampai 15 juta dan seterusnya ya. 10 sampai 15 juta. Oke, kayak gitu ya. Debt to equity ratio juga secara range. Misalkan 10 sampai 20%, di bawah 10% debt to equity ratio, 10 sampai dengan 20%, 10 sampai dengan 20%, 20 sampai dengan 30% dan seterusnya. Income juga range di bawah 5 juta, 5 sampai dengan 10 juta dan seterusnya. Job position ada yang manager atau staff, manager, department head sampai ke 5 lah gitu ada job position. Working experience, nah di bawah 5 tahun, 5 sampai 10 ya. 5 sampai 10, 10 sampai 15 dan seterusnya. Dependent, jumlah anak 0, 1, 2 dan seterusnya. Pendidikan juga 1, 2, 3 misalkan. Usia di bawah 50 di bawah 25 tahun, 25 sampai 30 dan seterusnya. Nah, nanti ini ada kemudian ini baru kapital ya. Kemudian kolateral. Kolateral itu yaitu nilai kita punya agunan. Apakah di bawah 500 juta, 500 sampai dengan 1 M dan seterusnya. Nilai agunan. Ini adalah kolateral. Dan kemudian condition. Condition adalah industri. Apakah industrinya positif COVID ya, ataukah mendapatkan pengaruh positif dari COVID, ataukah mendapatkan pengaruh positif atau mendapatkan pengaruh negatif dari COVID, misalkan begitu ya. Nah, kemudian baru approval. Approvalnya apakah disetujui 1, ditolak 0 gitu ya. Nah, ini datanya. Nah, kemudian ini data ini nanti dia berupa Likert range between 1 sampai 5 misalkan. Kalau yang usia 1 artinya usianya muda, 5 usia tua gitu kan. Pendidikan juga begitu. 1 sampai 5 dari SD, SMP, SMA ya. Kemudian dependent juga 1 sampai 5. Ini juga 1 sampai 5. Kemudian industri juga 1 sampai 5 mendapat positif banget. Industrinya positif banget, positif, netral gitu ya. Ada netral dan seterusnya. Dan ada approvalnya dia run between 0 dan 1. Oke, nah data udah dapat nih. Ya. Kemudian kita bikin data baru deh. New. Oke. Oke, ini di delete. Nah, kayak gini. Datanya segini. Nah, ada kira-kira Anda butuh data 50 orang lah. Data questionnaire 50 orang. Ya kan? Questionnaire 50 orang. Nah, ini datanya.
edu dependent job desk sampai dengan approval. Save as CSV. Oke, ini untuk credit scoring. Oke. Kemudian Anda buka SPSS. SPSS. Ya. Anda buka SPSS. Layar SPSS-nya kelihatan? Muncul nggak? Belum Pak, masih loading di saya. Oh, ini tadi saya share tadi yang Excel-nya kelihatan nggak Excel-nya? Nggak kelihatan Iya, Pak, Kak. masih Kenapa? stuck di presentasi. Kenapa nggak ngobrol? Ada, ntar nonton lagi di ininya ya, di videonya ya. Ntar ya, saya stop sharing dulu. Tadi saya share-nya bukan share all masalahnya. Ternyata saya share-nya itu share Windows. Oke, muncul ya? Muncul Pak, muncul sekarang Pak. Oke, jadi tadi datanya udah ada di sini. Ini datanya, data Excel-nya, credit scoring, data CSV file. Nah, ada data edu, age, edu, dependent, working experience, job position, income, debt to equity ratio, average balance saving account, deposito, nilai agunan, industri, dan approval rate. Ya, ini data Likert semua. Ini datanya data binary logistic regression. Kemudian kita import datanya. Import open ya. Open data. Oke. Yakin kan? Mau jurnal ya? Menarik ini. Pada nekat nih mahasiswanya. Boleh deh. Berilah. Pak, berarti untuk jurnalnya deadline-nya itu ya waktu UTS. Yap. Oke. Nah, ini jurnalnya ya. Ini datanya ya. Ada data age ya. As input, approval as out target. Ini datanya ini adalah numerik. Oh, ini enggak, dia bukan numerik. Ini datanya tuh Likert itu dia ini ya. Ya numerik tapi dia itu kategori sih namanya. Ini dia numerik ya. Measurement-nya dia nih. Ini adalah nominal, ini adalah nominal 1 dan 2. Ini adalah ordinal. Ordinal. Karena datanya itu berupa data ordinal ya. Likert itu kan ordinal. Oke. Ordinal. Ini adalah binary, dia secara nominal 1 dan 2. Oke. Bentar.
cancel, kemudian data view dapat, kemudian kita analyze menggunakan klasifikasi menggunakan regresi kita logistik binary logistik dependennya artinya approval, sisanya masuk ke covariates ya, masuk kepada covariatnya, kemudian kategorikalnya enggak, ini udah approval, ini oke. Kemudian binary methodsnya dia pakai enter aja, ini pakai multinom, ini tadi pakai binary ya. Oke. Nah, keluar hasilnya ya. Maka kita akan dapetin hasilnya di sini, variable in equation. Oke. Maka nanti Anda pelajari lagi di perkuliahan saya ya. Ini saya kasih kisi-kisinya dulu, cara bacanya. Maka kurang panjang. Bentar dulu. Oke. Ini. Oops, sorry. Ini. Oke. Oh, kurang ke kanan. Mana ya kelihatan nih? Pen. Oke. Maka kurang ke kanan. Pen. Oke. Pen. Oke. Y di sini rumus di dalam logistik itu adalah logaritma dari Y per 1 min Y sama dengan konstanta plus beta X. Y sama dengan 1 per 1 plus eksponensial pangkat minus dari C plus beta X. Y sama dengan 1 per 1 plus eksponensial pangkat minus C pangkat minus dalam kurung. Konstantanya adalah minus 1,978. Terus ditambah H 0,609 dikali edu, ditambah di atasnya saya terus deh 0,23 dikali dependent dikurang 0,110 dikalikan dengan WE ditambah dikurangi minus 0,152 kali dengan job position dan seterusnya ya. Nah, kalau dia mendekati 1 karena good 1 sampai dengan 0 karena 1 maka dia ini approve. Mendekati 0 maka reject. Kita pakai threshold adalah 0,5. Jadi di atas 0,5 maka dia approve, di bawah 0,5 maka dia reject berdasarkan nilai Y-nya ini. Kebayang nggak? Kebayang nggak apa yang saya jelaskan? Kebayang? Jadi kalau nggak kebayang nonton videonya lagi ya, Pak. Nonton videonya ya. Oke, itu UTS Anda. Jadi datanya nanti datanya gimana? Ya Anda kirim kuesioner aja. Data ini data edu, age ini ya. Kemudian Anda bikin masukkan di dalam kelompoknya, nanti Anda bikin modelingnya. Itu menjadi jurnal Anda. Ya. Datanya untuk data 1 bank atau 2 bank boleh. Terserah.
Jadi ada beberapa bank. Jadi misalkan ada 5 bank, ternyata Anda dapatnya ada beberapa bank, ya udah, tapi Anda catat datanya. Ini siapa ini orangnya, tinggal di mana, pakai bank apa, produknya KPR ya. Berarti kuesionernya ya Pak? Kuesionernya Berapa ini Pak? Berapa datanya berapa? minimal kalau satu bank itu dia satu bank anggap 20 atau Anda misalnya oke deh. Ya 50 cukup lah. Wah, oke. Ya kan? Lumayan kan? Cukup kirim WhatsApp kan? 50 Pak. 50 lah. 50 satu bank berarti ya? Enggak. 50 itu ya satu bank. Anda cukup satu bank aja. 50 orang. Oke. Ya. 50 orang satu bank Pak. Oke. Oke. Aman ya? Gampang kan? Baik, Pak. Tinggal bikin Insya Allah tinggal Pak. bikin Google Form. Jadi Anda bikin jurnal credit scoring ya menggunakan logistic regression untuk nasabah KPR Bank Mandiri kayak gitu. Ntar Anda cari deh jurnal-jurnal, saya kasihkan juga deh contoh-contoh jurnal-jurnalnya yang ada di Scopus gitu ya sebagai referensi. Nah, boleh tuh Pak. Jadi Anda nanti ada template-nya lah yang bisa Anda adopsi ya. Nah, boleh Pak. Oke, good. Ya, situ. Kalau Pak, izin tanya Pak, kalau beda 50 orang, beda bank, nggak masalah Pak ya? Beda bank, kalau Anda pakai 2 bank gitu ya? Iya, KPR-nya. Kalau KPR-nya ada 2 bank, ya cepet lah 2 bank. Ya Pak, mending satu bank aja Pak. Satu bank aja cukup lah. Kalau mau ada cepet datanya 2 bank boleh lah. Mewakili kan kalau 50-50 kan? Iya sih benar Pak. Iya, kalau cuma ada 5 nggak bisa mewakili ya sih dulu. Terlalu sedikit. Iya. Ya, 50 itu udah minimal lah tuh. Oke? Oke Pak. Oke, kemudian nah itulah topik kita malam ini. Sebentar ya, ada lagi nggak ya? Oh, sebentar. Nah, ini saya perbesar dulu. Nah, berikutnya adalah inventory management. Ya. Jadi ini lebih kepada inventory management ya. Ya, saya nggak terlalu bahas lah. Tapi oke lah, saya bahas sedikit. Nah, setelah credit management tadi, kita sudah tetapkan UTS Anda ya. Ntar saya bikin di Google Classroom tugas UTS-nya ya. Nah, setelah kita berikan kredit, sebagaimana dengan account receivable, ya. Ini inventory management ini sudah terpisah dengan credit management ya. Jadi saya mengatakan topik yang berbeda nih. Credit management sudah selesai. Sudah paham ya? Kita credit management ya. So far so good credit management. Unit management aman Pak. Oke, good. Sekarang kita masuk ke inventory management. Ketika kita melakukan inventory management, kita harus memastikan bahwasanya inventory itu dia bisa bertahan selama periode tertentu. Misalkan kalau kita impor barang dari Jepang, kemudian barang di jalan itu 2 bulan, baru sampai Jakarta, baru sampai ke pabrik, maka kita harus jaga stok rasio 2.0. Nah, jadi kita perlu memiliki strategi kepada inventory untuk raw material kita. Ya. Nah, di dalam inventory ini ada beberapa macam types of inventory. Ada yang berupa raw material, yaitu barang yang kita impor, inventory-nya kita jaga 2.0. Artinya kalau barang nggak dikirim kita masih bisa cover buat 2 bulan. Atau work in process, barang yang udah setengah jadi. Itu juga masuk di dalam inventory. Kemudian juga ada finished good, barang yang udah jadi mobil. Itu juga disebut dengan inventory. Jadi inventory itu dibagi 3, ketika masih berupa besi,
ketika dia udah mobil setengah jadi, dan finish good, mobil yang udah ready. Tiga-tiganya termasuk ke dalam inventory. Ya. Di dalam inventory ada yang disebut dengan inventory cost. Jadi ada biaya ketika kita nyimpan barang. Ada biaya storage, ada sewa tempat. Berapa sewa tempatnya? Itu biaya itu disebut dengan inventory cost. Ada pengiriman, tracking. Itu juga inventory cost. Dari pelabuhan masuk ke stok kita itu tracking cost. Ada asuransi. Kalau barangnya berkarat, kita bisa klaim asuransi. Atau barang rusak, dicuri, makan tikus. Nah, itu juga ada biayanya adalah losses. Ya. Dan ada opportunity cost of capital. Karena barang kita berupa barang stok yang nggak bisa dicairkan menjadi duit dalam waktu cepat. Ada opportunity cost of capital. Jadi itu adalah carrying cost di dalam inventory. Kemudian di dalam shortage cost. Ketika kita shortage cost adalah biaya yang terkait dengan ketika kita nggak ada barang inventory di tangan. Ya. Sehingga ketika kita mengalami shortage, maka kita perlu barang di dalam cepat. Bisa saja kita melakukan air shipment. Air shipment butuh karena kita kekurangan barang, maka kita bayar mahal untuk air shipment, kirim pakai udara. Restocking the cost, ada butuh biaya tinggi untuk kita restock the cost, butuh cepat. Ada juga lost sales, ya, karena kita nggak ada stok, artinya kita kehilangan customer di situ. Shortage cost. Jadi kita harus mengconsider kepada kedua macam cost tersebut dan meminimalisir kepada total cost. Di dalam inventory management ada yang disebut dengan ABC approach. Ya. Jadi ABC approach adalah suatu pendekatan sederhana dalam rangka untuk memisahkan inventory kepada groupings, ya, groupings. Jadi di dalam ABC cost kita melakukan klasifikasi inventory, ya, berdasarkan cost, demand, dan needs. Mana stok barang yang harus dijaga, mana stok barang yang bisa sedikit, mana stok barang yang harus banyak. Kita melakukan ABC di situ. Untuk barang-barang yang mengalami resiko kalau dia habis, maka kita perlu maintain stok rasionya lebih besar. Maka maintain in larger stock ratio. Namun untuk menjaga efektif cash management, maka kita perlu maintain small quantities of expensive items. Dan maintain a substantial supply untuk yang less expensive. Nah, ini adalah ABC method di dalam inventory management. Nah, ini adalah EOQ, Economic Order Quantity, ya. Oke, saya nggak usah bahas terlalu lama. Nah, di dalam stocking, inventory, kita bicara dengan ada yang disebut dengan safety stocks. Ada jaga stok rasio. Misalkan 2.0. Ya, 2.0 artinya stok kita dalam waktu 2 bulan bakalan masih cukup. Nah, itu ada safety stock yang kita jaga untuk menjaga kelangsungan kepada produksi, line of production, ya, line manufaktur kita terjaga.
kita juga harus jelas reorder point. Kapan kita order barang? Ketika stok udah 1.0 kita langsung order. Stok point 1.0 kita langsung order. Nah, kayak begitu ya. Nah, ini semua diderive dengan demand inventory menggunakan MRP. Kapan kita tahu dia 1.0? Kapan kita tahu dia 2.0? Menggunakan MRP, yaitu Material Requirement Planning. Yang mana untuk menjaga ini kita menggunakan just in time inventory. Ketika dia 1.0 dia langsung barang masuk. Ketika dia 1.0 dia langsung order barang. Ketikanya dia 0.0 barang masuk jadi 2.0. Nah, gitu ya. Jadi ada jeda untuk memastikan bahwasanya jadwal order itu kapan, dan ketika dia jangan sampai terjadi stoknya dia 0. Sehingga ini bisa berakibat kepada stop line di dalam produksi. Alright, itu topik kita terkait dengan kredit manajemen dan inventory management. Ada yang ingin tanyakan? Silahkan. Any questions? Any questions? So far so good? So good, Pak. Okay. Good. Jadi saya juga udah lega, udah dapat soal untuk UTS untuk Anda semua. Ya. Jadi Anda perhatikan lagi perkuliahan hari ini videonya, kemudian Anda pelajari lagi teknik untuk penyelesaiannya menggunakan binary logistic regression. Ada 3 metode yang saya sampaikan. Ada yang menggunakan Python, itu ada videonya. Ada yang menggunakan SPSS, ya. Ada yang menggunakan SPSS ada dua video, yang menggunakan Python 1 video. Itu terserah Anda mau pakai yang mana. Mau pakai Python atau mau pakai SPSS. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan kuis. Sebentar, saya rilis dulu kuisnya. Wait a second.